Shalom, selamat pagi dan salam sehat bagi kita sekalian Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur pagi ini bahwa Tuhan masih memberikan kepada kita nafas kehidupan untuk kita jalani hari ini dengan penuh kesetiaan hanya kepadanya. Dan karena itu mengawali pagi ini, kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Karena itu mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan kami angkat, bahwa besar kasih setia Tuhan dan selalu baru rahmat-Mu tiap hari bagi kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami boleh bangun dari tidur kami dengan penuh pengakuan iman bahwa hanya karena kasih-Mu lah kami ada sebagaimana kami adanya saat ini. Dan sebelum kami memulaikan akan seluruh aktivitas kami di hari ini, kami mau mendasarinya itu di dalam kuasa kasih-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menyapa kami melalui firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama. Kuasai kami Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk memperlakukan akan firman-Mu, kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan Allah, sesungguhnya kami siap mendengarkannya. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal 16 ayat 5 sampai 12. Matius pasal 16 ayat 5 sampai dengan ayat 12. Demikianlah firman Tuhan tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Maka mereka berfikir-fikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, Dia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya. Belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu, dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Ketika itu, barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Demikianlah sabda Tuhan. Amin. Tema perenungan kita di pagi hari ini yaitu waspadalah. Waspadalah. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dewasa ini banyak hal yang perlu diwaspadai agar tidak terjadi beragam bentuk penyimpangan dalam menjalani hidup. Bukan hanya soal COVID, bukan hanya soal narkoba, tetapi juga menyangkut ajaran-ajaran ataupun ajakan-ajakan yang ditawarkan oleh seseorang atau sekelompok orang melalui berbagai media dan cara. Yesus dalam perjalanan pelayanan bersama murid-muridnya kerap kali dihadang oleh orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki yang sangat suka mencari-cari kesalahan Yesus. Mereka selalu dengan sengaja mencoba menjebak Yesus dengan beragam pertanyaan dan permintaan. Kondisi seperti itu membuat Yesus perlu mengingatkan murid-muridnya untuk mewaspadai sepak terjang dan pengajaran orang-orang Farisi dan Saduki yang dapat saja membingungkan dan menyesatkan murid-muridnya. Apalagi dalam pandangan Yesus, murid-muridnya kerap diliputi keraguan-raguan dalam respons tindakan dan pengajarannya. Hal itu nampak jelas ketika ternyata salah memahami perkataan Yesus tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Mereka mengira ragi yang dimaksud adalah ragi roti, padahal yang Yesus maksudkan ialah soal pengaruh
soal ajaran, dan soal sepak terjang orang-orang Farisi dan Saduki. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita pun perlu menyikapi dengan segala kewaspadaan munculnya ajaran, tawaran yang dapat memengaruhi kita untuk tersesat. Kita perlu mengakarkan ajaran yang sehat sehingga kita dapat secara dewasa memilah ajaran yang dapat menuntun kita pada kebenaran. Selain itu, saudara-saudara, kita perlu waspada terhadap berbagai penggunaan media IT yang justru menimbulkan kesenjangan dalam kehidupan kita. Karena itu, waspadalah. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa kembali Engkau menyapa kami melalui firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan bersama. Kami mengakui ya Tuhan bahwa dalam kehidupan ini ada begitu banyak tawaran-tawaran, ajaran-ajaran yang dapat menyesatkan kami, yang dapat menjauhkan kami dari kasih-Mu, yang dapat meragukan akan iman dan percaya kami kepadamu. Karena itu Tuhan, kokohkan akan pengharapan kami bahwa Engkau yang adalah juru selamat kami, yang senantiasa memperkenalkan akan kasih-Mu dan tanda kehadiran-Mu melalui firman-Mu yang setiap saat hadir menyapa kami. Kami percaya Tuhan Engkau menolong kami bersama dengan keluarga kami, baik itu kami selaku orang tua, selaku anak, di tengah-tengah keluarga. Biarlah kehidupan keluarga kami dilandasi dengan kuasa kasih-Mu, dan kami terus menyatakan damai sejahtera Tuhan dalam keluarga kami. Bapa di dalam sorga, bersama-sama dengan saudara-saudara kami bersyukur Tuhan atas kasih dan kemurahan-Mu yang terus Engkau nyatakan dalam kehidupan akan saudara-saudara kami yang menikmati berkat Tuhan, baik itu pertambahan usia, ulang tahun pernikahan, sembuh dari sakit, berkat-berkat Tuhan yang lain, lulus ujian, kenaikan pangkat. Semuanya itu kami syukuri kepadamu, karena kami percaya bahwa Engkau yang adalah sumber berkat akan selalu melimpahi kami dengan berkat dan rahmat-Mu. Bapa di dalam sorga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sementara bergumul karena sakit penyakit. Orang tua dan saudara-saudara kami semua dalam lingkup pelayanan Jemaat Silo Campagaya yang dirawat di rumah mereka masing-masing, yang berobat jalan, yang dirawat di rumah sakit. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengar akan doa, harapan, dan kerinduan saudara-saudara kami, orang tua kami. Dan waktu yang Tuhan nyatakan, waktu yang indah, pemulihan akan terjadi atas diri dan kehidupan mereka. Tuhan dimuliakan. Kami berdoa Tuhan bagi orang tua kami yang berada dalam usia lanjut. Tuhan juga senantiasa memperkokoh, memperteguh iman dan harap mereka. Walaupun fisik mereka melemah, tetapi pengharapan mereka tetap kuat di dalam Kristus. Kami berdoa Tuhan bagi penata layanan di Jemaat Silo Campagaya, pendeta bersama dengan keluarga, pimpinan majelis jemaat Silo Campagaya, pengurus OIG, Tuhan kiranya memberkati. Biarlah senantiasa Engkau memberikan hikmat kepada para hamba-hamba-Mu untuk mengangkat tanggung jawab pelayanan, dan Tuhan dimuliakan atas setiap pertumbuhan iman anak-anak-Mu dalam lingkup pelayanan Jemaat Silo Campagaya. Bapa di dalam sorga, bersama-sama kami terus menopang dalam doa bagi kekasih-kekasih kami yang berada dalam duka cita. Kami berdoa Tuhan bagi segenap rumpun keluarga almarhum Bapak Luther Nari,
juga bersama dengan segenap rumpun keluarga almarhum Bapak Thomas Kendek Datu, di mana kedua kekasih kami telah dikuburkan. Kami percaya Tuhan, Engkau terus memberkati segenap keluarga, menopang, menghibur, dan menguatkan keluarga dalam menjalani hari-hari hidup ke depan. Kami mengimani bahwa pemeliharaan-Mu sungguh nyata dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami berdoa bagi kehidupan kami yang saat ini kembali harus berjuang di tengah-tengah gumul yang panjang karena pandemi COVID-19. Kami percaya Engkau terus menguatkan, memperteguh iman dan harap bagi saudara-saudara kami yang saat ini ya Tuhan mendambakan kesembuhan, yang terpapar karena virus COVID-19, yang dirawat atau sementara menjalani masa isolasi di rumah-rumah perawatan. Tuhan kiranya menguatkan mereka. Kami berdoa Tuhan bagi tenaga kesehatan. Tuhan terus memberikan mereka semangat, kuatkan, memberikan kesehatan yang prima, sehingga dalam menjalani tanggung jawab ini, mengangkat tanggung jawab ini, mereka terus senantiasa berhikmat dan senantiasa mengandalkan Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berdoa Tuhan bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Berkati dalam memikirkan akan kesejahteraan kami, masyarakat atau warga negara Indonesia yang saat ini Tuhan masih sementara berada dalam gumul yang panjang di tengah-tengah pandemi COVID-19. Bapa di dalam sorga, kami percaya hidup dan kehidupan kami berada di dalam tangan-Mu. Dan kami mau menyerahkan hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau memampukan kami, menjadikan kami menjadi berkat bagi orang lain. Ini doa kami Tuhan, ini harapan kami, syukur kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, demikianlah persekutuan kita di pagi hari ini. Tuhan senantiasa memampukan kita dengan penuh sukacita dalam mengangkat segala tanggung jawab di hari ini. Tuhan memberkati, salam sehat.